Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau tanggal 15 September 2024. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian dengan Pak Ustadz Sabta dengan tema ancaman bagi orang-orang yang dolim. Untuk itu, alhamdulillah kita barusan telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mudah-mudahan sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu kami persilakan kepada Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Hudayah Cipaganti Rahayu. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 126. Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Artinya silakan Pak KM. An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Ayat tersebut menerangkan tentang hukum membalas yang setimpal itu boleh. Kalau kita dizalimi, dianiaya, di sini disiksa, dizalimi, dianiaya oleh seseorang, Al-Quran menyatakan kita boleh membalasnya asal setimpal, jangan berlebih. Akan tetapi jika kita memaafkan, bersabar, itu terlebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ada footnote-nya Bapak? Catatan kakinya barangkali? Nggak ada? Ya, baik. Sebetulnya ada catatan kaki di Quran Saudi itu. Nggak ada ya? Ya sudah saja. Sekali lagi aja artinya Bapak, silakan.
Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Iya. Jadi di dalam konsep Islam ada hukum boleh membalas penganiayaan diberikan oleh orang lain asal membalasnya itu setimpal. Orang lain berbuat zalim kepada kita, kita boleh membalasnya asal balasan yang diberikan seimbang, tidak berlebih. Kita lihat surat 22, surat Al-Hajj. Surat 22 itu namanya surat Al-Hajj, artinya haji. Ayatnya 60. Surat 22 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Sampai situ baca bimithli ma uqiba bihi. Artinya apa? Silakan. 60. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia sudah sampai di sana saja. Diulangi sampai uqiba bi. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dijolimi. Sudah. Jadi kalau orang berbuat zalim, Allah memperkenankan kalau berani dibalas, tapi balasannya jangan berlebih dengan kezaliman yang diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Zalim itu artinya aniaya. Mengamalkan ajaran Quran berarti berpahala kalau ada keberanian untuk membalas. Tapi jika bersabar dan memaafkan itu terlebih baik. Zalim itu menganiaya diri. Ada menganiaya diri sendiri, zalim. Ada zalim menganiaya orang lain, baik muslim ke muslim, muslim ke kafir, kafir ke kafir. Itu perbuatan zalim biasa dilakukan oleh sementara orang. Ada mendolimi diri sendiri, sebagaimana surat 7 ayat 23. Nabiullah Adam dan Ibu Hawa pernah menzalimi dirinya sendiri. Allah melarang mendekati sebuah pohon kayu di dalam surga. Bukan didekati lagi, bahkan diambil buahnya dan dimakan oleh Adam dan Hawa karena godaan iblis. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Ada larangan, sudah diketahui larangan itu tidak boleh, kemudian larangan itu dirumpak serbahasa Sunda. Itu perbuatan zalim. Kita lihat surat 7 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Artinya silakan Pak. Surah 7 Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, berdoa, terus Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. kalimat mohon pengampunan dari Allah dari Adam dan Hawa itu bertahun-tahun Pak setelah terusir dari surga. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Biasanya pada subuh tahrim itu ada yang membaca itu. Robbananya dibaca 2 kali nggak masalah. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami, Adam dan Hawa, melanggar larangan Allah mendekati pohon kayu di dalam surga. Kemudian bukan didekati lagi, buahnya diambil, dimakan oleh Adam dan Hawa. Itu sebuah pelanggaran. Zalamna anfusana, kami telah menzalim, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak memberikan pengampunan kepada kami, wa tarhamna, dan mengasihi sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Lama sekali itu doa dipanjatkan oleh Adam dan Hawa dari Allah redaksinya. Fatalaqqa Adamu mir Rabbihi kalimat. Maka Allah memberikan beberapa kalimat kepada Adam dan Hawa, kalimat istighfar. Itu menzalimi diri sendiri. Ada lagi menzalimi orang lain. Ada lagi menzalimi diri dalam arti tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus perkara dari yang mereka perselisihkan. Itu juga menzalimi diri. Sunnah Rasulnya A, boleh. Kita jadikan sunnah Rasul itu A1, menyalahi ketetapan yang Rasul berikan, itu menzalim diri. Lihat ayatnya surat 4 An-Nisa ayat 64 dan 65. Jadi ketetapan Rasulnya A, kita menyalahi dari ketetapan Rasul A, kita ambil ketetapannya B, menyalahi sunnah Rasul, itu menzalimi diri. Surat 4 An-Nisa ayat 64-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum ini idzalamu angkusahum walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha
Tawwabar rahima. Ibu artinya tolong Bu, surat 4 An-Nisa ayat 64 dulu baru 65. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Sudah sampai di sana. Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan rasul yang diutus Allah untuk ditaati oleh umatnya dengan izin Allah. Jadi rasul utusan Allah itu diutus supaya ditaati dengan izin Allah. Lanjut Ibu. Lanjut. Artinya Mereka orang-orang munafik setelah menjolimi dirinya datang kepadamu. Nabi Muhammad SAW lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. iya. Dan sekiranya mereka itu bisa para sahabat, di situ dalam kurung orang-orang munafik telah menzalimi diri mereka sendiri. Umat Rasul ada yang menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Artinya tidak tunduk, tidak patuh kepada tuntunan Rasul. Sunnahnya bagaimana? Dia menyalahi sunnah Rasul. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Baik dia tahu atau tidak tahu sunnah Rasulnya. Makanya ada kewajiban thalabul ilmi itu. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka telah menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepada Rasul. Ini dalam ajaran Kristiani pengakuan dosa. Orang telah berbuat dosa, kemudian ja'uka, mereka datang kepada engkau Rasul. Dalam ajaran Kristiani ada pengakuan dosa. Pastor di sebelah sana yang mengaku dosa udah sini, ada jendela kaca tanpa lubang. Ya pastor, saya mengaku telah mencuri uang ayah saya, menipu ibu saya, terus diungkapkan sampai nangis-nangis. Kemudian pastor berkata, jangan sekali-kali lagi kau perbuat, itu perbuatan dosa itu kepada orang tua. Itu pengakuan dosa. Ternyata dalam Islam itu ada. Ulangi Ibu. Dan sekiranya mereka telah menganiaya diri mereka, datang kepada Rasul. Ulangi Bu. Dari pertama aja lah. Kami tidak mengutus orang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka orang yang munafik setelah menjolimi dirinya datang kepadamu, Nabi Muhammad SAW lalu memohon ampunan. Datang kepadamu itu kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka yang berbuat dosa tadi datang kepada Muhammad berterus terang, telah berbuat begini dan begitu, tapi Nabi Muhammad tidak comel, tidak diekspos nanti. Oh kemarin ada orang yang datang kepadaku berbuat begini dan tidak comel Muhammad. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Fastaghfirullah, orang yang berbuat zalim itu mohon ampunan kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohonkan ampunan kepada Allah buat yang mengaku dosa tadi. Jadi sebenarnya pengakuan dosa dalam Islam itu ada. Ya datang ke sono kiai, kiainya tidak comel. Pak Kiai, saya telah berbuat dosa begini dan begitu, sebutkan. Terus kata Pak Kiai, jangan begitu, kamu zalim kalau begitu. Pepatahan ku kiai teh. Lalu orang yang berbuat dosa memohon ampunan kepada Allah, dan kiai tadi memohonkan ampunan kepada Allah buat yang berdosa. Ini namanya tawassul kepada orang yang hidup.
Dulu pastor itu menasihati yang berbuat dosa di gereja. Setelah menasihati, pastor berdoa. Orang itu berdoa kepada Allah mohon pengampunan, dan pastor pun mangmentakeun pangampura cuman kepada Yesus Kristus. Masalahnya itu saja. Kekeliruannya masalahnya di sana saja. Lalu orang itu mohon ampunan kepada Tuhannya, dan pastor pun membantu memohonkan ampunan bagi dirinya kepada Tuhan. Tuhannya Yesus Kristus, itu masalahnya. Waktu saya ngaji dulu, saya bertanya kepada seorang ulama, Pak Kiai, adakah pengakuan dosa dalam Islam? Kiai tadi tidak langsung menjawab, Pak, karena pertanyaan ini katanya harus berdasarkan hukum, dalil. Nanti aja pertemuan berikutnya saya jawab, katanya. Pertemuan berikutnya saya datang lagi ngaji, nagih pertanyaan saya, jawaban dari Kiai pakai ayat itu. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan melainkan supaya ditaati utusan yang dikirim Allah itu, mentaati Rasul itu dengan izin Allah. Dan sekiranya mereka telah menganiaya diri, berbuat dosa, datang kepada Rasul. Untuk apa setelah berbuat dosa datang kepada Rasul? Ngawak cabalakakeun dosa yang telah diperbuatnya. Padahal cicingnya tegudu-gujrut. Datang kepada Rasul. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah di depan Rasul, dan Rasul pun membantu memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Ini tawasul dari seseorang yang berbuat dosa kepada orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Tawasul itu kepada seseorang saleh yang masih hidup, bukan yang telah mati. Maka fawajadullaha, maka Allah akan kau dapati tawwabur rahima, maha penerima taubat dan maha pengasih. Ujung ayatnya begitu. Ulangi Pak artinya. Ada footnote Bapak, catatan kakinya harus dibaca. Ada catatan kakinya itu mestinya. Silakan Pak. Artinya dulu lalu footnote. Bisa ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menjolimi dirinya datang kepada Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Catatan kakinya ada 205. Berhakim kepada selain Nabi Muhammad SAW. Perbuatan dolim di situ menyalahi sunnah Rasul, gitu aja. Begitu banyak umat Islam yang menyalahi sunnah Rasul, nulain di nya di lain-lain, yang mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah Rasul begitu banyak karena ajaran seorang kiai, katakanlah. Catatan kakinya baca lagi Pak tuh. Berbuat dolimnya karena apa? Setelah menjolimi dirinya, yaitu berhakim kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah Rasul tidak ditegakkan, melakukan yang bukan sunnah Rasul, mukhalifus sunnah. Orang yang mengajarkan sunnah Rasul dibenci, orang yang menyelisih sunnah Rasul diikuti. Keliru kan? Makanya kenapa itu tidak berhukum kepada Rasul? Rasul dijadikan hakim, tidak dijadikan hakim karena ayat 65-nya masalahnya. Ikuti saya. Ayat yang banyak jadi tafsiran. Fala wa rabbika. Betul? Betul? 65-nya gimana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
Summa la yajidu fi anfusihim atau sudurihim. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ibu, artinya silakan. Maka demi Tuhanmu. Jadi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahan kepadamu. Sehingga ulangi Bu. Maka ulangi Bu. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertaklim kepadamu. Sampai mereka menyerahkan hukum kepada Rasul. Hukumnya apa ini? Rasul yang menjadi hakim pemutus perkaranya. Terus kemudian Dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang Engkau berikan. tidak lagi ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang diberikan oleh Muhammad. Sunnahnya begini, ikuti aja. Jangan menyalahi sunnah Rasul. Zalim itu namanya. Terus Mereka dalam diri mereka terhadap putusan yang Engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. wa yusallimu taslima, ada taslim. Menerima bagaimana sunnahnya. Jangan menyalahi sunnah Rasul. Mukhalifus sunnah. Begitu banyak orang Islam yang mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah Rasul. Dalam bab sholat, dalam bab haji, dalam bab umroh, dalam semua lini ibadah. Bagaimana ini sunnah Rasulnya, ikuti gitu. Untuk mengerti sunnah Rasulnya ya dengan ngaji itu, thalabul ilmi itu. Baca catatan kaki ayat 64-nya Pak, ulangi catatan kaki 64-nya. Ulangi artinya saja, artinya dulu. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menjolimi dirinya Catatan kakinya berhakim kepada selain Nabi Muhammad SAW. iya, berhakim. Nabi Muhammad itu hakim memutus perkara. Sunnahnya bagaimana, ikuti gitu. Tentang zalim nanti dulu ya, karena ini kaitannya erat sekali. Zalim itu ada terhadap dirinya sendiri, Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada menzalim diri sendiri, yaitu menyalahi sunnah Rasul. Cek ajengan manunya di lain-lain, nu lain dinyanya. Bid'ah. Ya, kalau bahasa kerasnya itu, saya bahasa pelan aja, mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah Rasul, alias bidah tadi. Lihat surat 33 ayat 36. Surat 33 itu surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana pangkal ayatnya? Wa ma kana limu'minina. Bagaimana pangkal ayat tadi? Wa ma kanal mu'minina. Ya. Wa ma kana limu'minina. Gimana? Wa ma kana terus limu'mini wala mu'minatin gitu. Wa ma kana limu'mini wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan baida mubina. Faqad dhalla dhalalan mubina. Ya ibu, artinya bu, tidak pantas, tidak patut, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ulangi bu, tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Sudah, tidak patut, tidak pantas, tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang mukmin, orang beriman laki-laki, mukminat, orang beriman perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan A atau merah muda, akan ada pilihan baginya dalam urusan jadi merah tua, tidak bisa. Harus mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terus bu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. barang siapa yang menyalahi Quran dan Sunnah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat yang nyata. Sudah ya. Jadi zalim itu berbuat dosa atas dirinya sendiri. Dua, zalim itu menganiaya diri, tidak tunduk patuh kepada ketetapan keputusan yang Rasul berikan, yang utusan Allah berikan, yang disebut sunnahnya. Kemudian ada yang menzalimi orang lain. Kita lihat hadis Bukhari dengan nomor 716. Hadis Bukhari 716. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, dari Madinah diutus ke negeri Yaman untuk tabligh dan dakwah kepada ahli kitab Yahudi Nasrani. Dulu itu Rasul mengutus mubalik Pak Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dari Madinah. Di Yaman itu penduduknya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian pesan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu Rasulun min Rasulillah, utusan dari utusan Allah. Mu'adz bin Jabal itu Rasulun min Rasulillah. Mu'adz bin Jabal utusan dari utusan Allah. Mu'adz, kamu akan menghadapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Yaman. Seru mereka supaya mengakui tidak ada ilah kecuali Allah dan aku Muhammad utusan Allah. Kepada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ahli kitab sudah mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perintahkan mereka supaya melakukan sholat sehari semalam 5 kali. Kalau sudah menerima konsep la ilaha illallah, kalau sudah menerima sholat, sudah syahadat terus sholat, perintahkan supaya mereka mengeluarkan zakat harta yang diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang fakir mereka. Tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi runutnya jelas sekali rukun Islam. Ajak dulu kepada syahadatain. Kalau sudah menerima, perintahkan mereka sholat. Kalau sudah perintah sholat dilakukan,
Perintahkan kepada mereka supaya mengeluarkan zakat harta, bukan zakat fitri. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang fakir mereka. Kemudian Rasul berpesan kepada Mu'adz, hati-hatilah kau terhadap doa orang yang teraniaya. Wattaqi da'watal madlum. Karena orang yang teraniaya itu, sekalipun orangnya kafir, berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan Allah dalam waktu yang sebentar. Silakan Pak baca hadisnya. 716 Bukhari. Sahih Bukhari 716 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, ajarkanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, maka jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah doa yang orang teraniaya, karena sesungguhnya di antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Maksudnya doa orang-orang yang teraniaya sangat cepat diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir Rasul kepada Mu'adz bin Jabal sebelum pergi ke Yaman untuk mendakwahi, mentablighi ahli kitab Yahudi Nasrani. Hati-hati Mu'adz terhadap, janganlah kamu berbuat zalim, karena doa orang yang teraniaya itu sangat makbul. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Catatan kakinya gimana Pak? Doa orang yang teraniaya sangat cepat diperkenankan Allah. Iya. Sekalipun orang yang dianiayanya kafir. Ada orang yang zalim, Islam menganiaya orang Islam. Jadi yang teraniayanya orang Islam. Ada orang Islam menganiaya orang kafir. Ada orang kafir menzalimi orang kafir. Kalau dia berdoa, cepat dikabulkan Allah itu. Ada rakyat punya tanah warisan dari leluhurnya. Datanglah asing dan asing membawa sertifikat aspal asli palsu. Diklaim tanah itu milik si asing dan asing. Rakyat jelata hanya punya sertifikat, Bapak nggak punya sertifikat. Kikitir aja nggak punya. Diserobot hak rakyat itu oleh asing dan asing melalui tangan penguasa, melalui sertifikat aspal asli dan palsu. Terjadi kan itu? Coba kalau rakyat itu menjerit, berdoa kepada Allah, cepat dikabulnya. Ini ada buku Sahih Al-Jami' As-Saghir. Ada 2 jilid. Ini tarjamah jilid 1, jilid 2-nya ada. Sahih Al-Jami' As-Saghir. Halaman 125, hadis nomor 119. Silakan Pak dibaca artinya. 119. Artinya saja. Sahih Al-Jami' As-Saghir jilid 1 119. Takutlah kalian dari doa orang yang teraniaya, meskipun orang yang teraniaya itu seorang yang kafir, karena bagaimanapun tidak ada hijab penghalang di antaranya. Iya. Takutilah terhadap doa orang yang teraniaya. Kendati pun yang dizalimi itu orang kafir, Pak. Nanti kalau orang kafir itu berdoa kepada Allah,
Tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Ulangi Pak, artinya. Takutlah kalian dari doa orang yang teraniaya, meskipun orang yang teraniaya itu seorang yang kafir, karena bagaimanapun tidak ada hijab penghalang di antaranya. Meskipun yang teraniaya itu orang kafir, yang menganiayanya orang Islam, atau yang menganiayanya orang kafir, yang dianiayanya orang kafir. Arabnya baca Pak, di atas Arabnya sedikit dah. Wattaqi da'watal madlum. Wa in kana kafir. Artinya dulu, wattaqi dulu ada. Wattaqinya ada? Hah? Masa? Sebentar saya. Wattaqu ya, wattaqu betul. Wattaqu da'watal madlum. Wattaqu da'watal madlum. Wa in kana Kafiron. Sekalipun orang yang dizalimi itu orang kafir. fa innahu laisa dunaha hijab. Tidak ada hak tabir penghalang antara doa orang kafir dengan Allah, tidak ada. Dikabulkan Allah. Ulangi artinya Pak. Takutlah kalian dari doa orang yang teraniaya, meskipun orang yang teraniaya itu seorang yang kafir, karena bagaimanapun tidak ada hijab penghalang di antaranya. Iya. Kalau orang kafir kan tidak berdiri sama Allah ya, kalau Iya. Terus? kenapa bisa dikabul? Oh iya. Begini Bu, orang kafir sakit keras di rumah sakit, keluarganya berdoa. Berdoanya alamatnya kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Pasiennya sembuh nggak Bu? Pasiennya sembuh nggak? Bisa sembuh? Sembuh ya? Bisa. Padahal doanya alamatnya juga salah. Begini, yang kedua, orang kafir tidak berdoa Bu, tapi rezekinya banyak, tidak berdoa tapi. Ibu keberatan orang kafir itu kalau berdoa menurut hadis ini kalau dizalimi. Jadi ada exception, perkecualian Pak. Kalau masalah dolima, perkecualian. Orang zalim, orang dizalimi kafir, yang mendoliminya orang Islam. Sekali lagi pertanyaannya diajukan Ibu, silakan. Ibu bagus pertanyaannya, high class itu, silakan Bu. Ya, gini Bu, orang kafir doanya dikabulkan Allah, masa iya kan gitu Bu? Kenapa? 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 Kenapa itu diterima doanya? Gini, orang kafir punya pasien di rumah sakit kafir, lalu berdoa kepada Tuhannya, sembuh itu yang kafir, yang sakit. Dah. Yang kedua, orang kafir tidak berdoa, rezekinya melimpah ruah Bu. Kita berdoa nangis-nangis, miskin terus. Jadi gimana ya? Jadi kata saya exception ini, perkecualian aja sudah. Orang kafir kan nggak percaya Allah. Iya, doanya alamatnya bukan kepada Allah Bu ya. Ya Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah kakek saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Hah? Doanya kepada dewa. Iya silahkan Bro. Sembuh nggak yang sakit Bu? Sembuh. Iya ini yang sembuh Bu. Kita ngomongin yang sembuh. Doanya siapa sembuh itu? Nah, sekarang orang kafir tidak berdoa, rezekinya numpuk nggak Bu? Iya, yang kita bicara yang numpuk. Kita berdoa habis-habisan sampai nangis-nangis tahajud. Ada yang dikabuli, Mana yang mana? yang muslim gitu berdoa. Iya, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kita percaya yang tidak. Ada yang dikabuli juga gitu. Gini. Mungkin saya bisa menambah nih Pak. Iya. Itu kan dalam sholat itu kalau kita sambil Allah liman hamidah. Iya. Itu kan artinya itu siapapun yang berdoa Allah mendengar gitu kan. Sami Allah maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya. Iya, yang memujinya. Artinya kan di sini siapapun yang memuji walaupun redaksinya tidak Allah gitu kan. Tadi memang agak Allah mendengar. agak bingung juga tadi cerita yang disampaikan oleh ibu itu betul juga bahwa tadi Ustaz bilang bahwa berdoa kepada Allah, padahal dia kenal juga tidak nama Allah kan, mungkin nama yang lain. Iya. Tapi di sini Allah mengabulkan titik tolaknya pada siapa orang penjolimnya itu kalau menurut saya Pak. Iya.
Baca lagi hadisnya Pak sekali lagi. Ini seru nih memang. Setiap kajian ini, takutlah kamu terhadap doa orang yang zalimi. Kendati pun yang zalimi itu seorang kafir. Karena tidak ada hijab penghalang antara doanya orang kafir dengan Allah. Ini hadisnya ada. Kita keberatan. Loh, orang kafir berdoa dikabul Allah. Tidak berdoa jadi dikabul Allah, Pak. Orang kafir. Silakan, Pak. Artinya, takutlah kalian dari doa orang-orang yang teraniaya, meskipun orang teraniaya itu seorang yang kafir, karena bagaimanapun tidak ada hijab penghalang di antaranya. Kita kembali kepada hadis Bukhari 716. Mu'ad, kamu pergi ke negeri Yaman. Kamu akan mendakwahi ahli kitab Nasrani, Yahudi Nasrani. Sudah selesai, ajak mereka kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka sudah menerima, ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau menerima, pungut zakat dari orang kaya mereka kepada orang miskin mereka. Terakhir pesan Rasul, takutlah Mu'ad kepada jangan berbuat zalim ya. Kalau ada di antara ahli kitab yang kamu zalimi, doa mereka sama Allah cepat dikabul. Ini ahli kitab Yahudi Nasrani yang menuhankan Isa. Takut ya Mu'ad terhadap doanya orang yang zalimi. Dalam konteks baik yang dizaliminya ahli kitab yang sudah menerima Islam, Yahudi Nasrani, atau ahli kitab Yahudi Nasrani yang belum menerima Islam. Jangan kau ganggu buat zalimi, jangan. Harus takut kalian. Hadis Muslim nomor 16. Hadis Muslim nomor 16. Di mana-mana ketika saya bahas ini pasti kendalanya, oh masa iya ada orang kafir dikabulkan Allah. Orang kafir suka berdoa Pak? Berdoa. Mungkin karena sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Iya, kepada mau di dunia, di akhirat lain lagi. Di dunia mah diberi aja. Atau istidran, panyungkun diberi ku Allah. Makhluknya orang kafir itu makhluk Allah, diciptakan Allah, jadi diberi. Tapi di akhirat lain ceritanya, betul Pak? Karena pengasih, penyayangnya Allah ya. Di akhirat langsung ke Neraka. Silakan Pak. 16. Muslim Bu nomor 16 sama hadisnya dengan Bukhari tadi. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman. Kata beliau, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Ya, Yahudi Nasrani ahli kitab itu. Terus ajaklah mereka mengakui syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku Rasulullah. Kalau mereka menerima la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam syahadatain. Kalau kita masuk Islamnya Ibu sholat telah syahadat telah. Orang mah sholat telah Ibu rukun Islamnya ngecelau kan kedua. Ibu, kapan Ibu baca syahadatain? Dalam sholat. Sholat Pak, rukun sholat Bapak, memenuhi rukun sholat. Dalam adzan ada asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, memenuhi rukun adzan. Bapak kapan masuk Islam? Tanya orang tua Bapak. Mak, Pak, hari abdi Abu Silamna iraha Di dalam rahim. Oh, dalam rahim baru syahadat Rasul, syahadat Allah. Syahadat rububiyah, belum syahadat Rasulnya, Pak. Sudah lain kali kita bahas ya, Bu. Kita mah Islam teh jujuk salat. Iraha Ibu syahadatain. Bapak, waktu nikah Naib suruh baca saya syahadat. Bukan rukun nikah, enggak ada suruh baca syahadat. Pak Naib, nah abdi teh baca syahadat teh nikah teh. Karena udah kebelat mau nikah digugu aja Naib. Gugu syahadat sintu dikawinkeun. Itu naibnya mengada-ada, itu rukun nikah itu nggak ada baca syahadat, nggak ada Bu. Rukun nikah itu wali, ada mempelai laki-laki perempuan, saksi, ijab, qabul, mahar, sudah. Duit nggak ada. Rukun nikah harus baca syahadatin. Kenapa? Istighfar disuruh sholawat segala macam nggak ada. Itu mukhalifus sunnah lagi. Terus Pak. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku Rasulullah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi dan yang demikian, ajarkanlah
bahwa Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat harta maksudnya, bukan zakat fitri. Terus Jika mereka telah mematuhi yang demikian, maka hati-hatilah engkau terhadap harta mereka yang terbaik. 6. Jauhilah harta mereka yang paling mereka cintai dan jangan diambil apa-apa daripadanya. terus Dan jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena di antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Doa orang yang teraniaya sangat makbul. hati-hati Muad, kamu jangan berbuat zalim aniaya. Kendati pun kepada orang Yahudi Nasrani yang belum menerima Islam. Apalagi yang sudah menerima Islam, orang Islam. Kalau penguasa zalim, yang dizaliminya banyak, satu RW, waduh, kalau tidak taubat di akhirat repot. Ada hadis muflis, lihat hadis muflis, pilot bangkrut, Muslim nomor 2211. Bu, di akhirat itu ada orang yang bangkrut pilot. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian muflis? Tahu artinya muflis itu pilot bangkrut. Sahabat itu pendekatannya duniawi. Rasul, orang yang muflis itu beginilah gambarannya, kira-kira kata sahabat. Orang yang punya kios, kiosnya kebakaran, barang dagangannya ludes karena kebakar, nunagih rabul, jadi pilot. Barang dagangannya rusak, kebakar, nunagih rabul, pilot sudah bangkrut. Kata Rasul, bukan begitu maksud saya orang yang pilot bangkrut di akhirat, yaitu orang yang suka menzalimi orang lain. Orang yang menzaliminya suka sholat, saum, dapat pahala. Tapi yang dizalimi nanti nagih kepada Allah. Nagih kepada Allah di akhirat. Akhirnya karena yang zaliminya terlalu banyak, tidak cumpon karena tidak ada tebusan di sana. Pahala sholat, pahala saumnya ditimpakan kepada yang dizalimi pahalanya. Tidak cumpon, dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepada yang berbuat zalim, jadi bangkrut. Akhirnya masuk neraka. Hadisnya begini. Sudah nyebrang sirat, Bu. Nyebrang sirat selamat. Sudah sampai halaman surga, tinggal masuk. Kata Allah, nanti dulu, jangan disuruh masuk dulu. Ada sebuah jembatan lengkung namanya Kintoroh antara surga dan neraka. Dikisos kezaliman di situ, Pak. Ada sebuah jembatan lengkung dan penuh kegelapan karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dikisos. Yang zaliminya bukan 1 2, 1 RW dirampas tanahnya oleh asing dan asing yang punya sertifikat kerjasama dengan penguasa. Orang yang menzalimi suka sholat, suka saum, pahalanya dilimpahkan kepada yang dizalimi, Pak. Karena tidak ada tebusan di sana dengan uang, bawa real enggak, bawa rupiah tidak, bawa dolar enggak. Pahala saum, sholatnya dilimpahkan kepada yang dizalimi. Karena banyak yang zalimi nuntut nggak cukup, Pak. Akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada yang berbuat zalim. Akhirnya dia bangkrut, palit, masuk neraka. Waliyadzubillah, wallahu musta'an, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati terhadap doanya orang yang zalim. Terus, Pak. 2000 Muslim 211. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apa arti muflis? Muflis, pilot atau bangkrut? Bangkrut atau pilot? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa, zakat, dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang, pernah menuduh orang, memaki orang, menuding orang yang bukan, terus yang bukan-bukan, terus menuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah membunuh orang, pernah memukul orang, maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizoliminya lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Aduh, jangan berbuat zalim itu. Sanksi di akhiratnya berat sekali. Ancaman dari Allah, akan muflis dia.
Kalau yang dizalimi satu orang mending Pak. Yang dizalimi masyarakat satu kampung atau dirampas tuh hartanya, tanahnya. Tidak punya sertifikat orang kampung kikitir kita boga Bapak. Tanah dari luhurnya warisan atau dapat beli apa tidak dapat surat-suratnya. Datanglah asing dan asing membawa sertifikat asli palsu. Diserobot itu tanahnya, ya Allah. Nah, kalau asing itu kan tidak punya amal. Kenapa? Tidak punya amal. Oh jadi begini. Kalau orang-orang kafir suka beramal soleh, suka juga, tapi tidak ada arti. Kemarin sudah ya. Ini yang menzalimi katakanlah orang Islam. Haji berapa kali bolak-balik umroh. Orang Islam menzalimi orang Islam. Orang Islam kan ada sholat, ada saum, ada umroh ya. Nanti pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Sudah, hingga di sini dulu kita hentikan. Nanti jembatan lengkung antara surga dan neraka dan penuh kegelapan, karena kezaliman itu penuh kegelapan. Ada sesi keduanya, nanti to be continued pada pertemuan berikutnya. 5 menit terakhir untuk soal jawab sebagaimana biasa. Saya tutup dulu formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Itu dulu Pak sebentar. Ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Umroh ya. Umroh itu dalam sekali safar, artinya tidak boleh mengulang umroh. Nah, ada mungkin travel atau jemaah yang mengulang umroh. Umrohnya beberapa kali Di sana. Ya, yang wajib kemudian ada diulang lagi misalnya di Agung atau di Untuk umroh sunnah. itu bagaimana? Iya. Sebetulnya umroh itu 1 kali aja. Karena masih di sana 1 minggu ya. Kemudian tawaf lagi, kemudian sa'i lagi, kemudian tahallul. 1 kali, bukan umroh terusan. Ada lagi yang titipan, umroh buat yang meninggal dunia. Diumrohkan sama dia bolak-balik aja, umroh untuk yang meninggal dunia. Jadi umroh itu Rasul umrohnya 5 kali Pak, dalam hidupnya. Kalau haji 1 kali. Rasul setiap umroh itu bulannya Dzulqa'dah. Rasul tidak bolak-balik di sana umroh Pak. Sudah saja umroh 1 kali, begitu datang tawaf wudu, lalu sa'i, lalu Safa Marwah, lalu tahallul. Tidak bolak-balik terus Pak. Ke Mikot lagi, ke Jirona atau ke Tanim, tidak. Jadi 1 kali aja. Ini umroh berkali-kali di sana ya? Tidak ada Pak. Tidak ada begitu. Tuntunan dari Rasulnya tidak begitu. biar pahalanya berlipat-lipat. Baik umrah untuk dirinya atau mengumrahkan sejen, tidak ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung tentang umroh Pak. Ini kebetulan spontan aja Pak. Biasa orang kalau sudah haji atau di sana ada waktu terus umroh berulang-ulang. Itu kan tidak ada larangan juga tentang itu. Itu satu. Yang kedua tentang tadi Pak, tentang apa namanya apa tadi bahasa kalau orang muslim itu pembebasan dosa ya. Pengakuan dosa. Ayatnya surat 464 tadi. Ya, nah ini saya sering mendengar apa hadis atau ayat Quran bahwa kita itu tidak boleh membuka aib sendiri. Iya. Dosa kita itu. Karena Allah pun juga sudah menutupi. Ini Iya. gimana ini posisinya? Iya. Baik sekali. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya surat 11 Hud ayat 114. Surat 11 ayat 114. Itu ada seorang sahabat datang kepada Rasul, membukakan aib dirinya, datang kepada Rasul.
Katanya harus menutupi aib orang. Nanti di akhirat akan ditutupi kesulitannya oleh Allah, gitu kan. Jadi jangan membukakan aib. Aib itu harus ditutup rapat-rapat. Tapi ternyata dalam hadis pernah sahabat berbuat sesuatu, datang kepada Rasul minta dihukumi karena dia tidak tahu hukumnya apa itu. Makanya datang kepada kiai itu supaya ada kifaratnya barangkali. Perbuatan dosa kita itu ada kifaratnya. Kita tidak tahu karena tidak ngaji. Kiai mungkin tahu. Jadi kepentingannya di sana, pengakuan dosa kepada kiai. Kemudian Umar marah. Kamu itu bukakan aib di hadapan Rasul, padahal Allah sudah menutup aib kamu. Kamu buka lagi katanya. Ada hadisnya, Pak. Nanti kita hadisnya Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa, Bukhari jilid berapa ada. Itu tafsiran dari surat 11 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Inna salata aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Tafsirannya seperti apa di Bukhari dan Muslim. Ya, dia mengumumkan aib di hadapan Rasul. Tapi Rasul tidak comel. Oh, kita mau diberitahu, jangan. Rasul diam aja. Nah, kemudian diberilah sholat sahabat itu sanksi hukumnya. Kata Rasul, bukankah kamu tadi sholat berjamaah dengan kami? Iya Rasul. Sudah cukup kifaratnya itu dengan sholat berjamaah. Kemudian sahabat itu nanya, ya Rasul, itu kifarat untuk diri saya khusus atau umum? Kata Rasul, untuk umum, bukan diri kamu saja. Jadi sahabat mengemukakan aibnya di hadapan Rasul. Ada Umar, kata Umar, kamu itu aib harus ditutup rapat-rapat, kamu buka di hadapan Rasul. Rasul tidak marah. Kata Rasul, kifaratnya itu dari perbuatan dosa tadi, karena sholat itu menghapuskan dosa. Seperti sholat 5 waktu itu kamu mandi di sebuah kolam 5 kali sehari semalam ya, kamu pasti tidak akan daki bersih. Itu sholat itu jadi kifarat dosa. Kata Rasul, tadi kamu ikut sholat berjamaah dengan kami. Ikut ya Rasul. Ya sudah, kifaratnya dengan sholat 5 waktu. Ya Rasul, itu kifarat untuk diri saya atau untuk umum? Kata Rasul, untuk umum, bukan diri kamu saja. Jadi boleh membuka aib, tapi di hadapan orang yang aibnya tidak akan diwar-war, Pak. Kalau kita mah diceramah, kemarin ada datang kepada saya seseorang menyebutkan aib, jadi di open air, padahal tidak boleh. Jadi di sinem baik. Tapi ternyata dalam hadis pernah begitu. Tadi juga walau annahum idzalamu anfusahum jauhkan. Dan sekiranya mereka telah menganiaya diri, mereka datang kepada Rasul. Datang kepada Rasul tentu mengemukakan kesalahannya. Masa datang kepada Rasul diam aja, nggak mungkin. Lalu mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun ngabantosan pangmohonkeun ampun kepada Allah. Jadi boleh membuka aib dan boleh tidak, itu di mana tempatnya, Pak? Ya, di mana tempatnya? Wallahu a'lam bishawab. Cekap rupinanya atas jam genep. Oh iya, satu lagi Ibu. Silakan terakhir ya. Enggak. Saya juga ada. Oh ada. Minggu depan Pak. Ibu dulu. Ibu setelah Ibu, Pak. Lady first. Ini yang pertanyaan, kalau orang sudah meninggal itu kan katanya tidak boleh disebut almarhum atau almarhumah. Iya. Jadi almarhum itu sudah pasti dirahmati Allah. Jadi Allahu yarham, didoakan. Kalau almarhum atau almarhumah itu berarti sudah pasti dia dirahmati Allah, padahal belum tentu. Iya, itu istilah almarhum dan almarhumah di dalam Islam tidak dikenal. Hanya di dalam Quran aja dalam bahasa sehari. Dalam Islam tidak ada almarhum, almarhumah, tapi Allahu yarham atau rahimahullah wa ardo, doa. Semoga Allah merahmatinya. Jadi tidak kita pasti dirahmati Allah, tidak. Diganti dengan doa, Bu. Allahu yarham atau rahimahullah atau rahimahallah. Begitu, Bu. Almarhum almarhumah tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Ya, Pak. Tadi terkait dengan membalas orang yang zalim harus setara. Setara, seimbang. Individu belum bisa. Tapi kalau
katakanlah pemimpin, katakanlah misalnya Israel, Palestina, atau mungkin pemimpin yang korupsi, apakah membalasnya juga jadi setara dengan korupsi? Dengan doa itu. Dengan doa, Pak. Jadi ada membalas secara fisik, ada membalas secara non fisik. Kalau fisik balas seimbang, non fisik berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita memberi maaf, is better, is the best, lebih baik ya. Lalu mereka akan ini aman dong kalau begitu. Udah. Iya, tapi di akhirat sanksinya tadi, di akhirat itu orang yang zalimi nuntut di Kintoroh, jembatan lengkung yang gelap gulita antara surga dan neraka. Nanti pada jilid 2-nya kita lanjutkannya pada EKM SMS saya jilid 2 tentang kezaliman gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sama-sama belajar di Masjidil Huda ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang zalim gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup alhamdulillah wa subhanallahi wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.